Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini akan membahas tentang bagaimana alur dari penerimaan sampai ke pengajuan hutang dan BHP. Teman-teman di bagian farmasi, untuk penerimaan barang atau hutang itu bisa dari surat pemesanan ataupun langsung dari penerimaan ketika posisinya kita tidak buat surat pemesanan terlebih dahulu kepada vendor. Nah, ini langsung kita potong alurnya. Kita langsung ke bagian penerimaan. Untuk barang masuk di Simeres Kanja itu terbagi menjadi 3, bisa via pengadaan, bisa penerimaan, atau via hibah. Pengadaan ini posisinya beli langsung, penerimaan itu hubungannya nanti dengan purchase order yang kita kirim dan kita validasi. Atau kalau misalnya kita belum bikin surat pemesanan atau rumah sakitnya tidak biasa menggunakan surat pemesanan, bisa langsung ke penerimaan yang ada di sini. Di bagian penerimaan ini itu tinggal kita pilih suppliernya dari mana. Terus kemudian petugas yang menerima itu nanti sesuai dengan user login. Terus kemudian barangnya itu mau ditaruh di mana, bisa di gudang langsung, bisa di apotek secara langsung, nanti tergantung dipilih saja. Nanti mengikuti alur yang ada di rumah sakit. Kalau misalnya ada mutasi ya biasanya masuk ke gudang terlebih dahulu, baru kemudian ketika ada permintaan dari farmasi dilakukan mutasi. Atau bisa langsung saja ketika penerimaan itu langsung dimasukkan di bagian apotek. Itu tergantung alur rumah sakit masing-masing. Terus kemudian dari transaksi ini kita terima, kita masukkan barangnya. Nah, terus kemudian kalau ada diskon bisa dimasukkan diskonnya yang ada di sini berapa persen. Terus kemudian PPN-nya untuk saat ini sementara 10% sampai nanti sekitar April katanya akan ada kenaikan PPN menjadi 11%. Ya, kita sementara menggunakan 10%. Sampai nanti bulan April baru kita rubah menjadi 11% untuk defaultnya. Barang yang sudah diterima ini adalah 17 juta. Terus kemudian kalau pengen langsung diupdate master datanya, kalau ada perubahan harga bisa langsung diupdate di sini. Untuk update pun tergantung dari pihak rumah sakit. Kalau misalnya kita pakai harga tertinggi ketika barangnya datang dengan harga lebih murah, ya centangnya jangan dilakukan. Tapi kalau misalnya barangnya datang dengan harga lebih tinggi, baru nanti dicentang seperti itu. Atau ketika posisinya nanti dengan Vivo, ya langsung aja dicentang. Nanti untuk pengeluaran kita menggunakan data batch ya, jadi nomor batch sama nomor faktur ini penting. Nah, ini bisa dimasukkan langsung, nanti itu akan kita gunakan ketika mengeluarkan obat. Kalau misalnya menggunakan sistem Vivo itu nanti bisa dimasukkan nomor batch-nya. Terus kemudian ini disimpan. Posisi ketika ada penerimaan seperti ini, datanya akan langsung masuk di data penerimaan. Statusnya dia belum bayar. Untuk teman-teman di bagian penerimaan barang atau gudang atau farmasi yang dia bertugas menerima barang sampai di sini. Terus kemudian ketika bagian keuangan pengen memvalidasi atau membayar, itu ada 2 cara. Yang pertama, di bagian keuangan ini itu bisa langsung menggunakan menu hutang, obat, dan BHP. Jadi daftar hutang dan obat BHP yang belum dibayar itu langsung masuk ke sini. Atau bayarnya nyicil itu juga langsung nanti masuk di sini. Hutang, obat, dan BHP. Kalau kita tampilkan di sini, nah ini bisa langsung masuk di sini. Ini yang tadi kita masukkan. Itu kalau posisinya kita tidak perlu menggunakan titik faktur ya. Ada rumah sakit yang posisinya dia harus lewat titik faktur terlebih dahulu. Ada dia yang tanpa titik faktur. Kalau ini yang dia langsung masuk di daftar hutang obat, dia langsung keluar di sana. Bagian keuangannya langsung membayar sesuai dengan umur jatuh temponya, tinggal dicari jatuh tempo di bagian bawah ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini tinggal dimasukkan nomor bukti pembayarannya, petugasnya siapa, terus keterangannya apa, bayarnya pakai apa, bisa via cash, bisa via bank BCA dan lain-lain. Kalau misalnya memang mau dibayar sebagian ya bayar sebagian boleh. Ini tinggal dimasukkan nilai nominal yang mau dibayar berapa. Kalau misalnya sudah, tinggal diklik tombol bayar. Terus kemudian data pembayaran itu nanti secara otomatis akan masuk ke bayar hutang, bayar pesan obat dan BHP. Datanya akan langsung masuk di sini, tinggal teman-teman cari dari tanggal berapa
sampai ke tanggal berapa. Ini ada periode pembayarannya. Untuk rumah sakit yang menggunakan sistem titip faktur, itu kita bisa menggunakan menu di sini tadi, tetap di bagian keuangan, terus kemudian dicari menu titip faktur. Di bagian titip faktur ini akan menampilkan daftar-daftar hutang yang memang belum terbayar. Nah, ini ada keterangannya. Terus kemudian kalau sudah, tinggal dicentang saja. Ini yang tadi sebelumnya kita sudah pilih. Nah, ini kita pilih suppliernya siapa. Ini ada beberapa, tinggal kita centang saja yang belum dibayar. Nah, ini titip faktur dilakukan oleh bagian gudang atau farmasi. Ada beberapa daftar hutang yang dimasukkan, terus kemudian disimpan. Ketika disimpan, datanya secara otomatis masuk di sini. Nah, ini daftar hutang yang diajukan untuk dibayar. Untuk teman-teman di bagian keuangan, nanti bisa pakai menu validasi titip faktur. Ini adalah yang diajukan tadi, bisa kita cari per supplier atau pakai keyword juga bisa. Kalau sudah, kemudian kita pilih validasi. Nah, ketika sudah keluar validasi di sini akan langsung tampil beberapa faktur yang tadi diajukan. Terus kemudian kita pilih tombol bayar. Nah, beberapa barang sekaligus itu akan terbayar, datanya sudah terbayar. Terus kemudian barang-barang yang sudah dibayar tadi secara otomatis akan masuk ke menu bayar pesan obat dan BHP atau bayar hutang. Nah, ini sudah ada 4. Satu tadi dengan cara pembayaran langsung, yang ketiga itu dengan sistem titip faktur. Ini sudah masuk di sini. Terus kemudian tadi secara keuangan itu ketika ada penerimaan, itu di postingan jurnal kita di bagian sini itu akan ada penerimaan, dan ketika ada pembayaran baik secara titip faktur maupun secara langsung itu juga akan terjurnal secara otomatis di sini. Nah, demikian tutorial singkat untuk Simeres Hanza ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.